Salam. Puji Tuhan, oleh kemurahan Tuhan kita pada hari ini Selasa 24 Oktober beribadah ibadah doa penyembahan. Ya, mesbah dupa karena waktu telah tiba, kita bangkit berdiri. Baik yang mengikuti secara online, baik langsung tunda bisa mengikutinya dengan sepenuh hati. Kita angkat puji-pujian. El Shaddai. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar. El Shaddai mulia, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya berlimpah, El Shaddai. Dari awal kembali, lembut. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar. El Shaddai mulia, El Shaddai, Allah Maha Kuasa.
kasih, bagaimana kehidupan yang kami telah terima adalah karunia daripadamu. Engkau yang maha kuasa dan besar, dan Tuhan segala sesuatu Engkau telah berikan, sebab segala sesuatu adalah dari Engkau, untuk Engkau, dan hanya oleh Engkau saja kami bisa hadir di tempat ini. Juga Tuhan urapi kami sekalian pada ibadah doa penyembahan pada hari ini. Tuhan, Kau yang berhadir di tengah-tengah kami, mengurapi, memberikan kepada kami Tuhan damai, sejahtera dan sukacita. Nyanyian dan puji-pujian yang kami naikkan kiranya menjadi asap dupa yang berbau harum di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, kuasa sejat yang mau mengganggu hati pikiran kami. Bersama-sama kami menolaknya dalam satu nama, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah iblis kuatnya pergi dari tempat ini. Darah Yesus yang berkuasa Tuhan. Terima kasih. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Ya, bisa duduk. Bersandarlah pada Tuhan. Yesus hiburkan dan tolong sungguh, serahkan bebanmu pada Yesus, biar hatimu teduh. Tuhan pimpin lewat bahaya, mari tetap bersandar padanya. Jangan sandar pada manusia, pada Tuhanmu saja. Serahkan nasibmu di tangannya, Dia pimpin jalanmu ke surga. Akan tiba di pelabuhan perhatian indah. Tuhan pimpin lewat bahaya, mari tetap bersandar padanya. Jangan sandar pada manusia, pada Tuhanmu saja. Bahunya tak pikul tak beban, pandanglah Dia, pandang Dia saja. Meski susah sandar padanya, dengarlah suaranya. Tuhan pimpin lewat bahaya, mari tetap bersandar padanya. Jangan sandar pada manusia, pada Tuhanmu saja. Tuhan pimpin lewat bahaya, mari tetap bersandar padanya. Jangan sandar pada manusia, pada Tuhanmu saja. Kita ganti nyanyian kita. Berdoa, berjagalah senantiasa. Dan berjagalah senantiasa, karena tak lama lagi Yesus akan datang. Jangan engkau tidur lelap, terbuai arus dunia, tetapi bangun, berjagalah dan tetap sadar. Saat hari Tuhan itu tiba, Yesus kan datang sebagai Raja, segala Raja. Dia akan menghakimi seluruh umat manusia. Sebab itu saudara, bertobatlah dan percayalah.
kekal di rumah Bapa selamanya. Kita pakai berdiri. Ku tahu Bapak pelihara. Haleluya. Allah yang ramah dan lemah lembut. Allah yang baik, yang sudah memilih kami sejak dari kandungan untuk menjadi miliknya Tuhan. Supaya kami bisa memberitakan kebaikan Tuhan kepada orang lain. Dan mereka juga bisa mengenal Tuhan dan mengasihi Engkau. Inilah kami Tuhan, kami jemaat-Mu akan belajar duduk diam seperti Maria dekat kaki Tuhan. Mendengar firman Allah yang sanggup mengerjakan hal-hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. Pekerjaan Allah dan firman Tuhan adalah untuk mengerjakan hal-hal yang tidak mungkin. Tapi semua bisa terjadi asal kami percaya. Bagi orang percaya tidak ada yang mustahil. Makasih Tuhan, berfirmanlah. Kami siap mendengar dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan. Puji Tuhan, tiba waktunya kita membuka Alkitab kita dari kitab 1 Petrus 4 ayat 7. 1 Petrus 4 ayat 7 temanya adalah kesudahan. Segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang. Supaya kamu dapat berdoa. Ya, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang. Supaya
kamu dapat berdoa. Firman Tuhan ini sudah diucapkan, ditulis 2000 tahun lalu. Pada zaman gereja mula-mula dikatakan kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Berapa tahun lalu diucapkan? 2000 tahun lalu. Sudah dikatakan bahwa kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Kalau untuk sekarang kira-kira kalimatnya apa ini? Gimana? Sudah sangat dekat. Ya, jadi modal menghadapi kesudahan segala sesuatu adalah hidup tenang. Tenang. Ya. Jadi perlu tenang. Untuk bisa tenang harus menguasai diri, dikendalikan. Ya. Jangan panik, jangan pening, ya. Kemudian dikatakan berdoa. Jadi diminta pada kita menghadapi kedatangan Tuhan, kesudahan segala sesuatu, supaya kita ini bisa menguasai diri, ya, supaya kita dapat berdoa. Memang menghadapi masalah, persoalan apapun, kita bisa menyelesaikan dengan berdoa. Berdoa. Yang menyuruh kita berdoa adalah Tuhan sendiri. Berdoalah, mintalah, berjaga-jaga. Jadi kita disuruh meminta segala kebutuhan kita, ya, sebab Allah itu namanya Maha Kuasa, bisa mengadakan dari yang tidak ada menjadi ada. Ya, itu kekuatan Allah. Maka disebut mintalah, maka kepadamu akan diberi. Cari, kamu akan mendapat. Ketuk, pintu akan dibuka. Jadi tidak ada istilah ditolak atau gagal. Ya. Yang diminta pada kita memang meningkatkan hubungan sampai menjadi sahabatnya Tuhan. Amin. Jadi sahabat. Lawan kata sahabat ya musuh. Jangan bermusuhan dengan Tuhan, tapi menjadi sahabat. Ya, kalau diantara kamu datang sahabatnya waktu malam, lalu dia berkata, ya, pinjamkan aku roti. Masakan dia berkata, janganlah mengganggu, aku sudah tidur. Tapi karena dia seorang sahabat dan sikapnya yang tidak mau malu itu, dia akan membuka pintu juga dan memberikan apa yang diperlukan. Jadi kita meningkatkan hubungan setingkat apa tadi? Sahabat. Dengan kita melakukan firman Tuhan, kita menjadi sahabatnya Tuhan. Amin. Ya. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu. Setiap waktu mengasihi. Jadi Tuhan Yesus mengasihi kita setiap waktu. Baik siang, baik malam. Ya.
Jadi jangan ragu datang berdoa kepada Tuhan. Ya. Semua masalah manusia diselesaikan lewat doa. Lewat doa. Ya. Terlebih dengan hati yang hancur dan remuk. Hati yang hancur dan remuk. Makanya Mesbah Dupa ini Mesbah Dupa ini dekat dengan tabut tata Allah. Ada dupa di sini. Bahannya itu dari garam, getara samala, mur kemenyan. Getara samala, mur kemenyan dibubuhi garam. Garam itu garam perjanjian. Garam apa? Perjanjian. Ditumbuk sampai halus. Sudah itu dibakar, asapnya menembusi tirai. Sampai menembus tirai ke tahta Allah. Allah mencium bau dupa. Itu ibadah pada masa perjanjian lama selama kurang lebih 1.500 tahun. Ya, mulai dari zaman Musa sampai digenapi di Bukit Golgota, di Bukit Tengkorak. Ya, sampai digenapi. Setelah itu kita tidak perlu lagi membawa kemenyan, mur, kulit lokan, getara samala. Tidak perlu lagi. Ya. Tapi yang diminta pada kita adalah hati yang hancur dan remuk. Hati yang hancur dan remuk. Ingatlah Hana datang ke Silo, ke kemah suci, ke tabernakel. Ya, karena penina madunya menyakiti hatinya. Menyakiti hati. Makanya jangan mau dimadu ya. Madu memang manis. Tapi kalau dimadu jadi pahit. Ya. Jadi dia datang berdoa dengan hati yang hancur dan ya. Waktu itu imam besar Eli berkata, ya, berapa lama lagi engkau mabuk? Lepaskanlah dirimu dari mabuk. Tapi apa kata Hana? Aku ini bukan perempuan dursila, bukan perempuan yang mabuk anggur. Tapi aku ini mencurahkan isi hatiku. Makanya aku berdoa begitu lama kepada Tuhan. Lama berdoa kepada Tuhan. Dia pergi ke Silo, ke tabernakel, ke kemah suci. Kemudian kata imam itu, pulanglah. Jadilah seperti yang kau minta. Akhirnya lahirlah seorang nabi besar. Siapa namanya? Samuel. Dia nanti yang memimpin peperangan umat Tuhan. Ya, dan yang mengurapi Raja Daud. Mana lebih tinggi? Yang mengurapi atau yang diurapi kira-kira? Hah? Mana lebih tinggi? Yang mengurapi atau yang diurapi? Tentu yang mengurapi. Diurapi. Daud menjadi raja. Ya, ini hasil doa. Ya, hasil doa. Mazmur berapa itu? Biarlah doaku seperti ukupan dupa dan tanganku yang terangkat seperti korban pada waktu petang. Mazmur 141 saya ya. Boleh? Ya, sambil dicari bantu ya. Mazmur berapa? 141 42. Ya, 141 ayat 1 sampai 2. Ya, perhatikan.
Doa dalam pencobaan. Ya. Mazmur Daud. Ya Tuhan, aku berseru kepadamu, datanglah segera kepadaku. Berilah telinga kepada suaraku, waktu aku berseru kepadamu. Biarlah doaku adalah bagimu seperti persembahan ukupan. Seperti persembahan ukupan. Dan tanganku yang terangkat seperti persembahan korban pada waktu petang. Tangan yang terangkat. Mengangkat tangan itu artinya Kalau dalam hukum perang itu kalau musuh sudah mengangkat tangan nggak boleh ditembak. Tapi mengangkat tangan senjata juga harus dilepaskan. Kalau mengangkat tangan begini tapi senjatanya diangkat, ya ditembak juga. Jadi mengangkat tangan itu artinya berserah, perlu diselamatkan. Amin. Jadi mengangkat tangan, Tuhan, saya sudah tidak mampu lagi. Ya. Saya sudah macam-macam cara saya pakai, tetap nggak bisa. Gagal semua. Malah waktu habis, modal habis, tenaga habis. Kalau habis semua sudah nol. Nol, tidak punya apa-apa lagi. Ya. Ini masih ada tuh, masih sudah nol nih. Ya. Memang berdoa itu harus merasa tidak ada apa-apanya. Walaupun punya, tapi merasa tidak ada apa-apa. Nol. Ini angka 1. Kalau ada nol bagaimana? Tambah nggak? Jadi berapa tuh? Tambah lagi? Tambah lagi? Tambah lagi? Makin merasa tidak ada apa-apanya, makin besar nilai kita. Amin. Jadi berdua itu merasa tidak ada apa-apanya. Seperti kalau beda dengan orang Farisi berdoa ya. Ya kan? Beda dengan ahli Taurat. Ya, dengan pemungut cukai. Ahli Taurat orang Farisi beda dengan pemungut cukai. Kalau ahli Taurat orang Farisi kan dia membusungkan dadanya. Aku tidak sama dengan siapapun. Tidak sama dengan siapapun. Membusungkan dah. Tapi lihat pemungut cukai. Pemungut cukai itu biasanya dibenci orang. Suka menagih lebih dari yang ditetapkan oleh pemerintah. Saya pernah bincang-bincang dengan pemungut cukai, dengan pengusaha. Buat pemungut cukai mah sekian mah terlalu kecil. Itu pemungut cukai. Jadi pemungut cukai tahu juga rupanya praktik hidupnya. Suka menagih lebih dari yang ditetapkan. Tapi ketika pemungut cukai datang berdoa, dia tidak berani menengadah ke langit. Dia tidak membusungkan dada. Beda dengan tadi ahli Taurat orang Farisi merasa dirinya suci. Ya. Merasa dirinya suci. Malah dia tunjuk, aku tidak sama dengan pemungut cukai itu. Sakitnya ya. Tapi pemungut cukai dia pukul dirinya. Dia menyesal. Akhirnya pemungut cukai ini yang pulang dibenarkan oleh Tuhan. Amin. Dia pulang dibenarkan. Doanya berhasil dengan sendirinya masuk surga. Amin. Nah, jadi berdoa itu merasa diri orang berdosa. Amin. Merasa diri paling berdosa.
bukan merasa diri paling suci seperti ahli Taurat. Ya, sebab siapa meninggikan diri akan direndahkan. Siapa merendahkan diri akan ditinggikan. Jadi merendahkan itu mengosongkan diri. Merasa diri tidak ada apa-apanya. Nol besar. Saya ini nol, Tuhan, gak ada apa-apa. Kasihanilah saya. Ya, kalau kita berdoa cara begini, nanti pulang dibenarkan oleh Tuhan. Amin. Pulang nanti dengan sukacita. Dengan damai. Ada damai, ada sukacita. Kenapa? Karena doa kita didengar, dikabulkan oleh Tuhan. Ya. Jadi yang menyuruh kita berdoa Tuhan sendiri. Karena Tuhan mau, sanggup menolong. Jadi Tuhan itu bukan manusia yang terbatas. Kalau manusia ya paling bisa bikin apa itu, bikin kue, bikin rumah. Kalau disuruh bikin langit bisa nggak manusia? Nggak bisa. Bikin bumi? Ya nggak bisa. Bikin lautan ya nggak bisa. Manusia terbatas, tapi kalau Allah namanya Allah yang maha kuasa, pencipta langit dan bumi dengan segala isinya, dari yang tidak ada menjadi ada. Itu kebesaran Tuhan. Jadi bandingkanlah kebutuhan saudara dengan kuasa Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dengan segala isinya. Terlalu kecil yang kita minta. Iya kan? Paling Tuhan tolonglah. Supaya saya, keluarga, masa depan, pekerjaan diberi Tuhan. Kemudahan, kelancaran. Nah, kira-kira kalau berdoa begitu bagus enggak? Ya baguslah. Masa kita berdoa kacaukanlah. Yang kacau yang harus diperbaiki. Ya. Nah Tuhan itu yang menyuruh kita berdoa. Jadi tangan Tuhan itu menunggu. Menunggu kita. Yakinkan saudara. Jangan ragu meminta. Jangan ragu bermohon kepada Tuhan. Ya. Kalau memang itu kebutuhan kita. Untuk keluarga kita, masa depan kita, pekerjaan kita, usaha kita, mintalah kepada Tuhan. Ya, Dia akan memberi jauh lebih dari yang kita pikirkan dan doakan. Jadi Tuhan bisa memberi jauh lebih dari yang kita pikirkan dan doakan. Jangan bimbang, jangan ragu. Ya, jangan bimbang, jangan. Sebab kalau ragu dan bimbang dikatakan seperti orang, seperti gelombang laut. Beriak dia terus. Tidak tenang hidupnya, gelisah terus, terombang-ambing hidupnya. Karena kebimbangan, keraguan. Jadi hilangkan keraguan, kebimbangan. Ya. Namanya Tuhan, Allah yang maha kuasa, pencipta langit dan bumi. Ya, kalau dia berkata, semua jadi. Kalau dia memberi perintah, semua ada. Ya, semua ada, semua jadi. Jadi tidak ada istilah gagal. Ya, tidak ada istilah apa? Gagal. Yang diminta dari kita adalah percaya saja. Percaya saja. Percaya itu melakukan mujizat yang besar. Amin. Mari kita mau datang kepada Tuhan. Jujurlah dan percaya.
percayalah pada firman Tuhan, bersandar sepenuhnya pada janji Tuhan. Taatlah pada firman-Nya dengan tulus hati, mujizat pasti engkau alami. Di saat kau hadapi persoalan hidup yang tak kunjung reda, akui segala keterbatasanmu, kau yang tak berdaya. Jujur dan percaya membawa mujizat. Jujurlah dan percayalah pada firman Tuhan, bersandar sepenuhnya pada janji Tuhan. Taatlah pada firman-Nya dengan tulus hati, mujizat pasti engkau alami. Di saat kau hadapi persoalan hidup yang tak kunjung reda, akui segala keterbatasanmu, kau yang tak berdaya. Jujur dan percaya membawa mujizat. Sekali lagi. Dan percaya pada firman Tuhan, bersandar sepenuhnya pada janji Tuhan. Taatlah pada firman-Nya dengan tulus hati, mujizat pasti engkau alami. Di saat kau hadapi persoalan hidup yang tak kunjung reda, akui segala keterbatasanmu, kau yang tak berdaya. Jujur dan percaya membawa mujizat. Singar saja yang bisa berlutut boleh berlutut. Amin. Haleluya. Bersandar sepenuhnya pada janji Tuhan. Haleluya. Kita hidup dari janji. Dengan tulus hati. Hidup dari janji yang manis. Engkau alami. Haleluya. Haleluya. Di saat kau hadapi Haleluya. persoalan hidup yang tak kunjung reda, Haleluya. Sungguh kami terbatas Tuhan. Kau yang tak berdaya. Haleluya. Jujur dan percaya membawamu. Haleluya. Haleluya.
Kami menyembah Engkau Tuhan. Kami datang padamu, manusia yang rapuh dan lemah Tuhan. Di tengah dunia dan himpitannya, di tengah pencobaan dunia yang semakin berat bagi kami semua, kami datang padamu Tuhan. Kami menghampiri tahta kasih karunia-Mu untuk berdoa padamu Tuhan. Untuk mendapatkan pertolongan dari Tuhan. Mujizat dari Tuhan, pembelaan dari Tuhan, kekuatan kesembuhan dari Tuhan. Haleluya Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Kami menyembah Engkau Tuhan. Inilah kami manusia yang lemah Tuhan. Sungguh kami lemah Tuhan. Kami adalah debu dan tanah Tuhan, yang tidak ada arti apa-apa. Berbelas kasihan Engkau Tuhan. Berbelas kasihan Engkau atas menghadapi dunia dengan segala kekuatannya, setan dengan segala godaannya Tuhan. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya Tuhan, haleluya, 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 laku.
Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya. Haleluya, haleluya. Glory, glory. Haleluya, haleluya. 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 Kami menyembah Engkau Tuhan. Kami menyembah Engkau Tuhan. Haleluya. 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 Dia jamah segenap hidupku. Kita pakai ini. Dan beri damai di hatiku. Haleluya.
tertindih dengan beban berat, dosa datang menjerat. Siapa mau tolong waktu susah dan angkat dari lubuk dosa. Sejak jumpa juru selamat, Dia ubahkan hidupku. Ku takkan henti memuji Dia sampai pada akhir hidupku. Dia jamah setiap hidupku dan beri damai di hati. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru dari awal kembali. Tertindih dengan beban berat, dosa datang menjerat. Siapa mau tolong waktu susah dan angkat dari lubuk dosa. Sejak jumpa juru selamat, Dia ubahkan hidupku. Ku takkan henti memuji Dia sampai pada akhir hidupku. Dia jamah segenap hidupku dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi. Yesus jamah, Yesus jamah ku jadi baru. Benar Tuhan, lewat firman dan roh-Mu, itulah tangan Tuhan yang menjamah kami, memberikan damai sukacita, menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Sebab kalau Allah berfirman, semua ada. Kalau Allah memberi perintah, semua jadi.
Tidak ada yang gagal di dalam firman-Mu. Asal kami percaya, mujizat sudah kami terima. Terima kasih Bapa. Itulah iman kami padamu. Sebentar kami akan memberi persembahan kecil besar. Terimalah menjadi korban yang menyukakan hati Tuhan. Dan pasti Tuhan juga membalaskannya kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan. Ya, kita nyanyikan Ebenezer. Kita jalankan sekali persembahan. Ebenezer. Teruslah berseru padanya, ya anak domba, mempelai pria surga, batu penolong yang berkemenangan. Haleluya, haleluya. Sampai sekarang Tuhan menolong kita. Sampai sekarang Tuhan menolong aku. Tuhan pasti memberikan pertolongan. Ebenezer, Ebenezer. Teruslah berseru padanya, ya anak domba, mempelai pria surga, batu penolong yang berkemenangan. Haleluya, haleluya. Sampai sekarang Tuhan menolong kita. Sampai sekarang Tuhan menolong aku. Tuhan pasti memberikan pertolongan. Ebenezer, 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 Ebenezer. Ya, terima kasih buat persembahan dan kehadiran saudara. Tuhan memberkati. Kita doakan mereka yang kurang sehat, opuromando atau ya opuromando perempuan, mama dari Bu Lydia, tante Yeni, Ibu Sagala, Mama Selok. Dan yang mengikuti secara online kita doakan doa orang benar, besarlah labanya. Ya. Jadwal ibadah. Ya. Kita tutup dalam doa. Ya. Besok ya pendalaman Alkitab, Sabtu remaja muda, Minggu kita kumpul kembali, Selasa depan kita doa. Ya, kita bangkit berdiri. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami mendoakan anak-anak-Mu yang masih dalam keadaan lemah tubuh dan sedang sakit. Engkau yang menyuruh kami berdoa dan saling mendoakan. Karena Allah adalah penjawab doa kami. Engkau dengar, Engkau jawab, dan Tuhan akan menyembuhkan yang sakit oleh bilur-bilur-Mu. Karena kuasa doa besarlah labanya. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami berdoa buat opuromando perempuan, bilur-bilur Tuhan menyembuhkan, mama
Ibu Lydia juga bilur-bilur Tuhan menyembuhkan. Tante Yeni juga bilur-bilur Tuhan menyembuhkan. Ibu Sagala juga bilur-bilur Tuhan menyembuhkan. El atau Mama Selo, bilur-bilur Tuhan menyembuhkan. Dan yang mengikuti secara online juga, sembuhkanlah mereka oleh bilur-bilur-Mu yang ajaib. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu, kami berdoa, Tuhan mendengar, Tuhan menjawab, dan Tuhan akan membuat semuanya indah pada waktunya. Terima kasih Tuhan. Berkatilah anak-anak-Mu ini semua dan juga mereka yang sudah ikut bersaksi, membawa jiwa dan melayani Tuhan. Berkati sekalian. Berkati masyarakat di mana kami berada, dari tingkat RT, RW, kepala desa juga, Muspika, Ngamprah, juga buat Bupati Bandung Barat Pak Hengki, berkati Gubernur Jawa Barat juga, berkati yang menjabat sekarang Pak Presiden kami Joko Widodo, Pak Maruf Amin, berkati semua lembaga tinggi dan tertinggi negara, MPR, DPR, DPR tingkat 1, tingkat 2, seluruh Indonesia, berkati semua Tuhan. Mereka adalah hamba-hamba Tuhan untuk kebaikan bangsa ini. Terima kasih Tuhan, dan biarlah anak-anak-Mu pulang dengan sukacita dan damai yang dari Tuhan. Sekarang saudaraku, pulanglah dengan bawa berkat dari Allah Bapa, Allah Sang Putra, dan persekutuan yang indah dan manis di dalam Allah Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat pulang. Tuhan beserta.